Ibu. Halo Bapak. Saya mulai untuk pertemuan hari kali ini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah sudah bertemu lagi dengan saya dalam acara FDS. Untuk kali ini saya akan banyak memberikan motivasi pada ibu-ibu sekalian. Ya, jadi untuk pertemuan yang kemarin itu sudah saya sampaikan beberapa cara menabung. Nah, sekarang ini bagaimana caranya menabung. Jadi saya nanti akan memberikan beberapa pengertian bagaimana cara menabung dengan baik. Jadi seperti itu. Iya, Nah, Pak. sebelum itu saya mau tanya dulu Kak Ibu Juminten. Iya, Pak. Bagaimana keadaan di rumah? Apa ada masalah Ibu Juminten? Keadaan di rumah sebetulnya baik-baik saja. Baik-baik Pak. saja alhamdulillah. Cuman Iya. Pak. Cuman kadang ada itu Pak, sering berantem sama suami Pak terkait keuangan ini Pak. Iya. Tuh. Masalahnya kan pengeluaran sama pemasukan jauh beda Pak. Pemasukannya misalkan anggaplah 50 tapi pengeluarannya 100.000. Iya. Gitu Pak. Jadi saya berencana mau usaha Pak. Gitu Pak. Bagus, tepuk tangan dulu dengan pertanyaannya. Tangan. Jadi gini Bu, jadi pertengkaran itu jangan selalu dibuat ya. Jadi semakin banyak bertengkar maka rezeki semakin menjauh Ibu ya. Iya Pak. Jangan ya, misalkan suami ibu itu bicara kasar, jadi ajak untuk ngobrol yang baik, itu yang lebih penting. Jadi biarkan walaupun ibu ini punya masalah dengan orang lain, jangan dilampiaskan ke suami. Biasanya seperti itu. Memang kadang di keluarga itu memang ada masalah seperti itu. Jadi gitu ya, Ibu. Suami saya ngerokok terus Pak. Iya, jadi nggak apa-apa. Jadi cara memberikan pengertian ke bapak, ke suami ibu itu dengan cara yang halus ya Pak. Caranya Ya. Pak? Ya ajak ngobrol Pak. Kalau merokok ini kesehatan juga kurang baik, ke kantong juga kurang baik. Jadi mohon pengertiannya karena keadaan ekonomi seperti ini gitu ya Bu. Iya Pak. Ya, jadi Kalau yang saya yang kemarin itu Iya. ya Bapak. Nah, itu kan Bapak bilang kalau menabung itu banyak berbagai macam cara, ada yang di bank. Kalau saya kan mendapatkan suami kecil Bapak. Nah, jadi itu ya kadang-kadang 60, kadang-kadang 100, kadang-kadang Enak, Pak. ya ada kadang-kadang 70 gitu. Iya. Jadi sisanya itu tak selipkan di baju, tak buatan kotak ya Bapak ya, tak simpan di baju. Nah, yang jadi masalah gini Bapak. Nah, saya kan berapa? Anggaplah seminggu gitu ya Bapak ya. Nah, itu anggaplah kalau 15.000 kan seminggu itu kan sekitar 90-an ribu. Dia tak cek, kok hilang kemana gitu. Tinggal 80.000. Apa lah itu kan Itu tuyul Bu Nana. Oh ya, baiklah Ibu. Iya, tapi tidak lupa saya itu Bapak. Yang kemarin itu kalau sekarang hari Senin semuanya Selasa Rabu Kamis itu enggak di situ enggak tidak dikasih catatan. Jadi lupa. Bagus. Jadi gitu. Jadi gini Bapak, bagus pertanyaannya. Ini yang harus dibahas untuk pertemuan kali ini. Oh. Jadi nanti masalah masalah Ibu Sumira nanti saya jelaskan di pertemuan ini. Ya. Jadi gini, sebelum kita melanjutkan pertemuan ini di sesi 2 di pengelolaan keuangan, saya minta tolong untuk membuka buku pintarnya ibu-ibu. Bawa semua bukunya. Bawa, Bapak. Jadi saya minta tolong buka di halaman 65, itu ada di 2C untuk cerita. Coba minta tolong, ada yang bisa membaca? Saya Pak. Alhamdulillah. Ibu Juminten silakan. Mohon untuk yang lain mohon diperhatikan ya. Iya Bapak. Ya. Bapak di belakang ya. Ada Bapak di situ di belakang. Mohon maaf ya Pak. Sebelumnya lupa saya tadi Pak ya. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Lelaki sering dilupakan memang Pak.
Ya, makasih Bapak. Yuk minta tolong untuk Ibu Juminten untuk memberikan itu cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Lili sedang bingung karena 2 tahun lagi anaknya Dewi akan lulus SMP. Uang pangkal yang diperlukan untuk masuk SMA cukup besar, yaitu sebesar Rp 2.400.000. Ibu Lili tidak mau lagi berutang karena takut nantinya ia tidak mampu membayar. Setelah melihat catatan kas harian keluarganya selama ini, ia tahu bahwa ternyata rata-rata ia memiliki sisa uang 3.500 setiap harinya. Apakah yang harus? Bagus, gini. Ibu, mana bukunya, Bu? Pak. Ya kan punya Bapak. Oh ya, iya. Pinjem Pak ya. Lain kali untuk pertemuan berikutnya dibawa ya. Siapa tahu masih ada yang mau dibahas di buku gitu ya. Iya Pak. Iya. Nah, bagus. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Ibu Juminten untuk membaca cerita. Pak, itu lancar Bapak bacanya Pak. Baik Pak. Iya. Saya itu harus dieja Bapak. Ya. Ibu SMA ya, keluar SMA ya. Kok Enggak, Pak. pinter cara ngomongnya Saya gitu. memperbanyak tanya Pak. Tanya, Kalau saya alhamdulillah, baca. bagus banget Ibu. Ya, gitu ya. Jadi di sini di halaman 65 itu ada cerita Ibu Lili bagaimana caranya untuk menabung. Jadi ibu-ibu ini sudah mempunyai rencana ke depan. Jadi apa harus direncanakan? Karena di sini sudah ada yang sudah SMP mau ke SMA. Itu sudah harus direncanakan dari sebelumnya untuk menabung bagaimana nanti ketika sudah lulus dari SMP untuk masuk ke SMA itu ibu-ibu sudah mempunyai dana atau tabungan yang harus dipergunakan nanti. Iya ibu-ibu. Iya. Iya harus. Iya, Karena iya, apa? Ketika nanti ibu-ibu ini tidak menabung, maka ketika sudah nyampe pada saat anak ibu mau sekolah itu malah kebingungan ibu. Memang ibu-ibu ini memang tiap harinya pemasukannya memang minim, tapi tidak ada salahnya dan itu bisa dimanipulasi untuk belanja yang biasanya 2.000 untuk 1.000 itu buat nabung. Jadi gini, ibu-ibu, saya sekarang mau memberikan cara untuk menabung seperti yang Ibu Lili ini seperti yang Ibu Juminten ini ceritakan di sini gitu ya. Iya Iya, Pak. iya, Bapak. Jadi saya minta waktu 10 menit itu untuk ibu itu membuat rencana untuk menabung gitu. Oh, Ya, di sini ada kertas Ibu. Iya. Coba cara untuk menabung itu bagaimana itu ya, sesuai dengan yang sudah dibacakan oleh Ibu Juminten tadi. Pak. Silahkan 10 menit. Oh iya. Ya, ya sih. Sudah ya? Bentar Pak, dikit lagi Pak. Ya. Udah Pak. Sudah, Sudah. ya. Sudah. Jadi ini ibu-ibu sudah semua ya? Sudah. Nah, gitu. Jadi ini sudah ibu-ibu sudah sebenarnya sudah bisa cara merencanakan untuk menabung itu sudah bisa. Jadi saya tempel ya. Iya. Jadi Bapak. nanti dibahas bersama-sama. Iya, Gitu Bapak. ya. Ditempel di sini ya. Iya. Tuh, jadi untuk Pak. punyanya Ibu Juminten ya, atau langsung saya baca langsung ya. Iya Baca. Pak. Punyanya Pak. Ibu Juminten ini bagus. Saya Pak. Ini rencana dari rencana tujuan untuk menabung ini 3 juta, sangat luar biasa. Oh, iya, Ini 2-3 juta itu selama 3 tahun. 2 tahun ya, bagus. Jadi Ibu Juminten ini memang sudah mempunyai cara untuk menabung itu ya. Jadi bagus.
Jadi gini, Ibu ya. Jadi saya jelaskan untuk menabung itu sudah contohnya sudah bagus, Ibu Juminten ya. Jadi harus ada tujuan ya, dari tujuan jumlah untuk menabung. Tujuannya apa? Oh nanti kalau anak saya sudah lulus dari SMP untuk SMA itu membutuhkan dana. Itu berapa? Dananya ibu-ibu itu harus sekitaran 2.600.000 misalkan atau 2.400.000. Jadi gitu. Nah, kalau sekarang masih kelas 2 berarti 2 tahun lagi kan ya Ibu? Iya. 2 tahun lagi. Nah, maka itu masih ada waktu untuk 2 tahun lagi untuk ibu-ibu menabung. Nah, menabung untuk 2 tahun. Berarti 2 tahun itu ada 24 bulan. Ya, 24 bulan. 24 bulan itu. Nah, kalau per bulan itu 100.000 berarti itu sudah bagus. Nah, kalau 100.000 itu berarti tiap hari itu kalau 1 bulan itu ada berapa hari? 30 hari. Berarti ibu ini cukup ya, cukup menyisihkan uangnya 3.500. Masa tidak bisa Ibu? Bisa ya. Ibu saya Ibu. Bisa Bapak. Ini yang saya harapkan dari ibu-ibu bisa menabung gitu ya. Biasanya itu tips untuk sukses nanti anaknya gitu. Itu ya. Iya Bapak. Jadi sudah ngerti ya cara menabung ya? Iya Bapak. Sudah ngerti cara menabung, bagaimana cara menabung. Dan saya minta dan saya mengharap sekali semoga ibu-ibu juga mendapatkan uang untuk disisihkan untuk menabung. Untuk selanjutnya nanti ya kalau sudah selesai pertemuan ini silahkan ibu-ibu untuk belajar menabung. Iya, Gitu ya Ibu. Bapak ya. Iya Bapak, Jadi, Bapak ya, pendamping. bisa direncanakan atau sharing dengan ibu di rumah untuk bagaimana kalau menabung sekian nanti jumlahnya kalau sudah 2 tahun sekian gitu ya Pak. Iya. Bisa dipahami ya Ibu? Bisa. Bisa, Pak. Mungkin ada pertanyaan. Ada, Bapak. Ibu, apa ya? Bapak ya? Iya, begini Pak. Iya. Saya sebenarnya kalau secara penghasilan itu setiap hari masih bisa untuk menyisihkan sekitar Rp6.000 Bagus, dari iya. kebutuhan ketika sudah dikalkulasi Pak ya. Iya. Nah cuman kendalanya adalah Bapak ini, Bapak suami, Iya. seringkali dia itu tidak jujur atas penghasilannya tiap hari itu berapa. Paling tidak dia setorannya cuma 60.000. Padahal kok 60.000, 80.000. Padahal ketika saya tanya sesama tukang, kebetulan suami saya tukang Pak. Iya. Ketika saya tanya sesama tukang ternyata bayarannya 100.000 Pak. Nah gimana untuk mengantisipasi Pak supaya suami saya bisa jujur? Saya kan gak enak kalau harus tanya langsung kemudian nanti tengkar Pak malah Pak. Iya. Makasih, tepuk tangan dulu buat Ibu Saritem. Tuh, ya. Jadi gini, ibu-ibu, memang ya namanya ibu-ibu, suami ibu itu pasti berbeda-beda. Tapi jangan beranggapan ibu-ibu itu kalau yang 20.000, 8.000 itu yang dikasih ke ibu, 20-nya itu mungkin itu juga disisihkan ketika ada keperluan gitu. Bagaimana cara untuk ibu-ibu itu tanya sama suami? Nah, tanya sama semua itu ketika kita sudah santai duduk. Kalau lagi marah jangan. Mungkin di saat cuaca tidak terlalu enak, panas, itu jangan ditanyakan. Karena apa? Takutnya bapak itu emosi. Jadi pas saat kita duduk santai bareng itu baru tanyakan, Pak ini kurang. Ini biasanya saya cerita dari teman bapak segini. Jadi cara menyampaikan atau tanya itu dengan cara menghibur atau bercanda itu ya. Jadi bagus sekali itu sudah banyak. Kalau 100.000 tiap hari itu banyak. Iya Pak, soalnya suami saya tukang Pak. Oh, kepala tukang ya? Enggak tukangnya Pak. Waduh, Di sini kan kalau tukang itu 100.000 Pak setiap hari. Iya bagus ya.
bagus itu. Jadi mungkin ibu-ibu juga penghasilan juga ya tidak jauh dari itu, makanya harus punya rencana untuk menabung apa yang sudah disampaikan saya tadi. Ya ibu, Iya Bapak. Iya, Bapak. semangat ya. Semangat. Tepuk semangat Pak. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Nah, semangat. Pak kok kayak Power Rangers mau berubah? Jadi itu ya ibu-ibu. Jadi sampai di sini dulu untuk pertemuan di sesi 2 ini. Untuk selanjutnya saya akan tanya kepada ibu-ibu apa sudah dipraktikkan atau dilakukan di rumah. Siap, Bapak. Siap ya. Ya. Jadi semoga ibu bapak semoga selalu mendapat hidayah, selalu banyak rezeki. Amin. Dan selalu sehat dalam Amin. keluarga ya. Amin. Khususnya ya. Nah, mari kita tutup pertemuan ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Saya, alamin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi